Bab 726, Pelaksanaan. Di bawah tatapan terkejut Kiki Syahnarki, Aksawijaya perlahan-lahan naik ke permukaan. Cahaya hijau menyelimuti seluruh tubuhnya, dan energi spiritual berkumpul, melindungi Aksawijaya agar tidak tenggelam. Meskipun ekspresi Aksawijaya sangat menyakitkan, dia secara bertahap menstabilkan dirinya, lalu tenang di dalam danau transformasi naga, tampaknya memanfaatkan danau tersebut untuk berlatih. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia bisa menggunakan danau transformasi naga untuk berlatih? Banyak pertanyaan berputar di kepala Kiki Syahnarki. Dia bertanya beberapa kali, tapi sayangnya, gurunya juga tidak bisa menjawab. Sebab, Guru Ardianto hanya ingin dia tahu bahwa selalu ada yang lebih kuat di luar sana, sehingga memberikan sedikit tekanan padanya agar dia bisa tumbuh lebih cepat. Bakat Kiki Syahnarki tidak jauh berbeda dengan para jenius kerajaan. Karena itu, kecepatan kemajuannya setara dengan mereka. Kekuatan dunia bawah jauh lebih kuat daripada rata-rata anggota keluarga kerajaan, sehingga sejak kecil Kiki Syahnarki mendapatkan sumber daya yang sempurna, yang mencegahnya tertinggal dari para jenius kerajaan. Meskipun kekuatan tempurnya setara dengan garis keturunan kerajaan, dia masih hanya setara dengan mereka. Perlu diingat, ada beberapa tokoh yang sangat luar biasa di antara para murid kerajaan yang kekuatan tempurnya jauh melampaui yang lain. Semua orang ini adalah sosok yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Kiki Syahnarki, meskipun cukup rajin, tidak sering berinteraksi dengan ahli lain di tingkat yang sama karena dunia bawah tidak mengizinkannya tampil di depan umum. Karena itulah, kecepatan kemajuannya tidak terlalu cepat. Kehadiran Aksawijaya jelas memberikan Kiki Syahnarki dorongan besar. Bagaimanapun, dia berasal dari ras manusia di 9 benua. Harus diketahui bahwa keadaan di 9 benua sekarang jauh dari yang dulu, tidak sebanding dengan kekuatan hukum di dunia besar. Namun, Aksawijaya, sebagai manusia biasa, berhasil berlatih sampai pada tingkat ini hanya dalam waktu 20 tahun. Kemampuannya untuk berkembang seperti ini tidak bisa hanya digambarkan sebagai bakat. Ketabahan dan keberuntungan, keduanya sangat penting. Melihat Aksawijaya dengan tenang mengapung di danau, mata Kiki Syahnarki berkilau, tetapi dia masih tidak bisa mengerti, meskipun perasaan terkejut itu tidak bisa ia sembunyikan. Mereka berdua menonton selama hampir 1 jam penuh, sampai akhirnya Aksawijaya menggerakkan energi spiritualnya, membawa dirinya ke tepi danau, dan dengan susah payah memanjat ke tepi. Dia duduk bersila, melanjutkan untuk memulihkan energi spiritualnya. Saat ini, Aksawijaya merasa sangat lega, seolah-olah sebuah penghalang terakhir telah ditembus. Peningkatannya selama setengah tahun terakhir telah membuatnya bisa bertahan di danau transformasi naga selama 1 jam. Baru saja, dia juga mencoba berkomunikasi dengan mata air kehidupan dan sudah merasakan sedikit tanggapan, perasaan yang tidak bisa dirasakan di dalam bak kayu. Ini bisa dilakukan. Sebelum mereka mengusirku, aku harus menyegel sebagian mata air kehidupan dan membawanya pergi. Aksawijaya menyadari bahwa memaksa untuk menguasai seberkas mata air kehidupan akan berdampak pada danau transformasi naga. Tempat yang begitu berharga seperti ini tidak akan dibiarkan rusak oleh siapapun. Jika Guru Ardianto mengetahui niatnya dan mencoba campur tangan, maka dia tidak akan punya kesempatan lagi. Jadi, dia harus mencoba terlebih dahulu, lalu menyelesaikannya secepat mungkin. Dengan pikiran itu, Aksawijaya perlahan membuka matanya, memandang ke arah pulau kecil di tengah danau transformasi naga. Meskipun di sana tidak ada apapun, itu adalah tempat yang tidak akan diganggu oleh siapapun. Hari itu, dia mendengar kata-kata Guru Ardianto. Di seluruh dunia bawah, hanya ada 2 orang yang bisa berlatih di danau transformasi naga, salah satunya adalah seorang senior yang sedang mandi, dan yang lainnya adalah tuan penguasa dunia bawah. Beberapa hari yang lalu, dia menyadari bahwa senior di dalam danau sudah pergi tanpa diketahui kapan, jadi seharusnya tidak ada orang yang akan mengganggunya di sini. Tempat itu adalah lokasi terbaik untuk menguasai mata air kehidupan. Setelah memulihkan dirinya, Aksawijaya menggoyangkan tubuhnya dan tanpa ragu melompat ke dalam danau. Setelah mengapung, dia menggunakan energi spiritual untuk bergerak menuju pulau kecil di tengah danau. Kecepatannya tidak cepat. Saat hampir sampai, Aksawijaya berhenti dan melanjutkan pelatihannya, tidak terburu-buru untuk mendarat di pulau itu. Melihat tindakannya, Ardianto Akuba tersenyum dan berkata, kelihatannya bocah ini masih belum sepenuhnya percaya pada kita. Kiki Syahnarki mengernyit, tidak tahu terima kasih. Namun,
Ardianto Akuba tidak keberatan, jika itu kamu, di tempat yang asing seperti ini, apakah kamu akan sepenuhnya percaya pada orang lain? Kiki Syahnarki menjawab, aku tidak akan sembarangan berlari-lari. Tapi, dia berlatih di sini dan mendapatkan keuntungan besar. Sebagai orang luar, bagaimana dia bisa diterima? Menurutku, lebih baik kita mengajaknya bergabung dengan dunia bawah. Kalau dia menolak, usir saja dia. Meskipun dia berkata begitu, Kiki Syahnarki tidak memiliki niat jahat. Jelas bahwa dia hanya bercanda. Selama perjalanan ini, hubungannya dengan Aksa Wijaya cukup baik. Hanya saja sekarang dia merasa kesal karena Aksa Wijaya mendapat keuntungan besar di wilayahnya sendiri, dan dia merasa sedikit terancam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan lebih lemah dari orang lain di antara rekan-rekannya yang manusia. Namun, Aksa Wijaya yang berlatih di Danau Transformasi Naga jelas menghancurkan pandangannya. Hanya dengan Danau Transformasi Naga, Aksa Wijaya seolah menemukan warisan tingkat atas. Kecepatan peningkatan kekuatannya pasti akan sangat cepat. Setelah energi spiritual di lautan Qi-nya habis, Aksa Wijaya akan memanjat pulau kecil di tengah danau dan duduk bersila. Pulau ini tidak memiliki apa-apa, hanya berukuran beberapa meter persegi, tetapi tempat ini merupakan lokasi yang baik untuk Aksa Wijaya berlatih. Dia dengan cepat menyiapkan formasi pengumpulan energi spiritual, yang akan sangat mempercepat pemulihannya. Dengan cara ini, dia terus berlatih, terus merasakan inti dari mata air kehidupan. Tanpa keyakinan mutlak, Aksa Wijaya tidak berani mencobanya. Hari demi hari berlalu seperti ini, sehingga Guru Ardianto pun kehilangan minat untuk mengawasinya. Setelah 1 bulan, ia hanya memeriksa kondisi Aksa Wijaya setiap 2 atau 3 hari, untuk melihat apakah ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari ini, Aksa Wijaya merasa sangat bersemangat, karena dengan kekuatan dari teknik pohon dewa, ia telah merasakan esensi dari mata air kehidupan. Itu adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat, yang bahkan dengan seluruh kekuatannya, Aksa Wijaya mungkin tidak bisa mengguncang dasarnya. Ia tidak dapat menebak sudah berapa lama kekuatan ini berada di tempat ini. Nafas alam memungkinkan Aksa Wijaya untuk merasakan kekuatan tersebut. Dia kemudian membagi kesadarannya untuk merasakan segalanya dengan cermat dan mulai membangun hubungan dengan kekuatan tersebut. Aksa Wijaya membuka matanya sedikit. Dia tahu saatnya telah tiba untuk mulai mencoba. Jika ada ahli dari dunia bawah yang menghalangi, maka dia hanya akan memiliki 1 kesempatan saja. Sudah 6 bulan berlalu di tempat ini, dan meskipun kemajuannya cukup baik, Aksa Wijaya mulai merasa tidak sabar. Dia ingin segera menaklukkan mata air kehidupan untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Kekuatan dari Danau Transformasi Naga terus-menerus memberi energi pada teknik pohon dewa, membantu Aksa Wijaya untuk terus menggunakan kekuatannya. Saat ini, tekanan dari danau terhadap Aksa Wijaya sudah jauh lebih ringan dibandingkan saat pertama kali. Malam itu, Aksa Wijaya memulihkan lautan energinya ke kondisi puncak di tepi danau, menyesuaikan pernapasannya. Dia sudah memutuskan dan siap untuk bertindak. Saat itu, Aksa Wijaya menutup seluruh persepsi luar dirinya. Ia berendam di dalam Danau Transformasi Naga, jauh dari tepi, dan tidak takut diganggu orang lain. Dengan konsentrasi penuh, kesadarannya tertuju sepenuhnya ke kedalaman Danau Transformasi Naga, di bawah pulau kecil ini, di titik terdalam danau tersebut. Api pembakar langit yang tertekan, terkunci di dalam benih tersebut, tidak berani melepaskan sedikit pun energi. Tubuhnya rileks, terus tenggelam, tapi Aksa Wijaya sangat tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Suasana sekitar menjadi sangat hening. Di dalam air danau tidak terlihat ada makhluk hidup. Kedalaman tempat itu luar biasa. Aksa Wijaya merasa sudah tenggelam sekitar 50 meter namun belum mencapai dasar. Tapi dia bisa merasakan bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan sumber kekuatan itu. Aksa Wijaya terus menyelam. 5 menit kemudian, ia terkejut menemukan cahaya datang dari bawah. Dia mengikuti cahaya itu dan tercengang oleh pemandangan di depannya. Dia melihat sebuah desa di bawah air, dan di dalam desa itu ada banyak manusia. Anak-anak bermain, berlari ke sana kemari, beberapa petani bekerja, dan para wanita mencuci pakaian serta memasak. Semuanya tampak begitu nyata. Namun, jika dilihat sekeliling, tempat ini adalah Danau Transformasi Naga, bukan dunia luar. Bagaimana mungkin ada sebuah desa di sini? Belum lagi desa, bahkan jika ada ahli yang menaruh penghalang di sini, kekuatan dari mata air kehidupan pasti akan merusaknya. Aksa Wijaya tidak dapat merasakan kehadiran orang-orang tersebut,
jadi dia memutuskan untuk terus menyelam. Sesampainya di desa itu, dia merasa tanah di bawahnya kosong, seolah-olah dia berada di tengah ilusi. Orang-orang di desa itu tidak memperhatikannya, seakan mereka tidak melihatnya sama sekali. Aksa Wijaya juga tidak bisa merasakan keberadaan mereka, meski segalanya tampak sangat nyata. Aksa Wijaya menahan napas dan menenangkan pikirannya, merasakan kekuatan dari mata air kehidupan dengan cermat. Dia duduk bersila dan mulai mencoba menyerap kekuatan dari mata air tersebut. Di dalam air, mata air kehidupan terus-menerus menguras kekuatannya, jadi dia harus bergerak cepat. Dengan mengerahkan teknik pohon dewa sepenuhnya, energi spiritual menyebar ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya terkunci pada kekuatan itu, dan dia mulai menyerap kekuatan dari energi besar tersebut, menggunakan teknik spiritual untuk menekannya. Ketika kekuatan khusus itu masuk ke dalam meridiannya, kecepatan penguapan energinya semakin cepat. Namun, Aksa Wijaya tidak ragu, karena dia sudah siap. Dia mengarahkan kekuatannya, mendorong kekuatan dari mata air kehidupan ke arah benih yang aneh itu. Jika dulu Aksa Wijaya bisa menekan api pembakar langit ke dalam benih itu, maka dia yakin benih ini juga mampu menampung mata air kehidupan. Seiring kekuatan Aksa Wijaya menyerap energi, berbagai pemandangan mulai muncul di dalam benaknya. Pemandangan pertama adalah desa yang tampak sangat akrab. Aksa Wijaya hampir bisa memastikan bahwa desa dalam pemandangannya adalah desa yang ia lihat di dalam danau. Apakah desa ini terbentuk dari ilusi yang diciptakan oleh mata air kehidupan? Sambil terus menyerap, Aksa Wijaya perlahan mulai memahami arti dari mata air kehidupan. Mata air ini penuh dengan kekuatan hukum alam, dan karena air adalah sumber kehidupan, maka dari situlah berbagai wujud kehidupan bisa terbentuk. Mata air ini juga merupakan salah satu suplemen terbaik untuk nafas alam. Setelah setengah tahun mencoba dan mengeksplorasi, Aksa Wijaya sudah sangat selaras dengan mata air kehidupan, sehingga proses ini jauh lebih lancar dibandingkan saat dia menaklukkan api pembakar langit. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan Aksa Wijaya adalah kecepatan penguapan kekuatannya, yang sangat cepat. Jika dia tidak bisa menyelesaikan penekanan sebelum kekuatannya habis, dia harus menghentikan usahanya dan kembali ke permukaan danau. Jika itu terjadi, semua usahanya akan sia-sia, bahkan ahli dari dunia bawah mungkin akan datang untuk menghentikannya. Aksa Wijaya mengaktifkan teknik 5 elemen agung, menggunakan siklus elemen untuk memperkuat teknik pohon dewa, melepaskan kekuatannya sebanyak mungkin dan menekan mata air kehidupan secepat mungkin. Ketika kekuatan dari mata air kehidupan mengalir ke dalam benih itu, kekuatan benih tiba-tiba meledak dan mulai menyerap kekuatan dari mata air kehidupan dengan kecepatan luar biasa, mengejutkan Aksa Wijaya yang tidak siap. Aksa Wijaya membagi sebagian kesadarannya untuk melihat ke dalam benih yang mulai bertunas. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi. Namun, benih itu mulai menyerap kekuatan dengan sendirinya, yang membuat Aksa Wijaya sedikit lega, karena sekarang ia hanya perlu terus berkomunikasi dengan mata air kehidupan. Bab 727, berhasil menaklukkan. Tanpa perlu menghabiskan energi spiritual untuk menekan kekuatan mata air kehidupan, pengeluaran energi Aksa Wijaya menurun drastis. Segera, benih itu mulai berubah, tumbuh 2 daun lagi, satu berwarna merah menyala, dan yang lain berwarna biru. Kontras mencolok ini segera membuat Aksa Wijaya teringat sesuatu. Api pembakar langit dan mata air kehidupan. Seolah merespons Aksa Wijaya, kedua daun itu memancarkan 2 kilauan, satu panas, dan satu dingin. Aura dingin itu sama persis dengan yang berasal dari kedalaman danau transformasi naga. Namun, Aksa Wijaya masih sedikit bingung, karena setelah merasakan lebih dalam, dia menemukan bahwa dia belum berhasil sepenuhnya menekan kekuatan tersebut, dan tidak bisa mengendalikan mata air kehidupan. Mengapa benih ini berubah seperti ini? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Aksa Wijaya sangat senang. Kecepatan menekan mata air kehidupan meningkat, dan tidak lagi sesulit sebelumnya. Di dalam tubuhnya, muncul energi spiritual yang unik, menyatu dengan mata air kehidupan. Kekuatan mata air kehidupan terus meningkat, membuat Aksa Wijaya semakin mudah mengendalikannya. Dia duduk bersila di dalam air, dan perlahan-lahan pusaran air terbentuk di atas kepalanya, menyerap energi spiritual yang deras ke dalam tubuhnya. Meskipun tidak terlihat begitu kuat, namun hal itu mempengaruhi seluruh danau transformasi naga. Di tepi danau, Zain Ansari berdiri terpana menyaksikan pusaran air yang muncul di permukaan danau.
Danau transformasi naga yang tenang tiba-tiba menunjukkan fenomena yang begitu aneh. Dia memanggil Ardianto Akuba, yang segera muncul. "Apa yang terjadi?" tanya Ardianto Akuba. "Bagaimana aku tahu? Aku sedang lewat untuk memetik ramuan, dan kebetulan ingin melihat bagaimana keadaan anak itu, Aksawijaya, tapi aku malah menemukan danau transformasi naga berubah seperti ini. Anak itu juga tidak diketahui berada di mana," kata Zain Ansari. Ardianto Akuba berdiri di tepi danau dengan mata terpaku, akhirnya berkata dengan takjub, "Di bawah air. Anak itu sepertinya sedang tidak berlatih. Apakah dia berniat menjadikan mata air kehidupan miliknya?" Zain Ansari mengerutkan alisnya, dengan kekuatannya, mana mungkin dia bisa melakukannya. Mata air kehidupan ini sudah ada sejak lama, dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan jika dia menaikkan level kekuatannya beberapa tingkatan lagi, dia tetap tidak bisa melakukannya. Mata Ardianto Akuba berkilat, jika dia mencoba menekan semuanya, tentu dia tidak akan bisa. Tapi jika dia hanya menekan sebagian, itu sudah cukup. Anak itu memang berani. Zain Ansari berkata, jika dia benar-benar bisa melakukannya, itu bukan hal yang sederhana. Aku hanya berharap tidak akan terlalu mempengaruhi Feng Shui Danau Transformasi Naga, karena ini sangat penting bagi tempat keberuntungan kita. Ardianto Akuba mengangguk, pasti akan ada dampak, tapi seharusnya tidak terlalu besar. Lagi pula, anak itu hanya berada di tahap alam perampasan jiwa. Zain Ansari terdiam sejenak, kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, anak itu mungkin salah perhitungan. Ardianto Akuba memandang Zain Ansari dengan bingung, jelas tidak mengerti maksudnya. "Mengapa kamu berkata begitu?" Zain Ansari menjawab, "Tubuh manusia adalah hal yang unik. Ambil contoh Aksawijaya, sekarang dia memiliki nafas alam. Kekuatan penyembuhan dari energi kehidupan biasa hampir tidak berarti baginya. Sebagai seorang alkemis, meskipun ada orang yang kebal terhadap racun, efek pil obat pada alkemis juga jauh lebih lemah. Jadi, alkemis membutuhkan pil obat berkualitas tinggi. Tanpa menekan mata air kehidupan, Aksawijaya dapat terus meningkatkan kekuatannya menggunakan kekuatan mata air ini, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemuda lain. Bahkan jika dia tidak keluar untuk berlatih, kecepatan peningkatannya tidak akan lambat. Tapi jika dia berhasil menekan mata air kehidupan, menjadikannya bagian dari dirinya, kekuatan danau transformasi naga akan berkurang setidaknya 70% bagi dia." Ardianto Akuba langsung menyadari maksudnya. Di tahap kekuatan mereka, bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Benar, tapi dengan bakat dan kepribadian anak itu, mendapatkan manfaat dari mata air kehidupan pasti akan lebih besar. Nafas alamnya akan sangat berkembang. Benar, tapi biayanya juga besar bagi dia. Namun, ini semua untuk membangun dasar yang kokoh di masa depan. Jika Kiki Syahnarki memiliki tekad dan ketekunan seperti itu, pencapaiannya akan jauh lebih tinggi. Pusaran air di permukaan danau semakin besar, energi spiritual yang deras mengganggu tanaman obat di sekitarnya. Ardianto Akuba dan Zain Ansari merasakan kekuatan danau transformasi naga dengan cermat. Jika Aksawijaya benar-benar merusak Feng Shui di sini, dosanya akan sangat besar. Pada saat ini, energi spiritual Aksawijaya tidak berkurang, malah semakin meningkat, terus mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun dia sudah mengendalikan aura mata air kehidupan, kekuatan tersebut terlalu besar untuk ditampungnya. Dia hanya bisa menekan sebagian. Namun, itu sudah cukup. Yang diinginkan Aksawijaya hanyalah mata air kehidupan, bukan danau transformasi naga. Saat mata air kehidupan mengalir di dalam tubuhnya, Aksawijaya menyadari bahwa kekuatan danau transformasi naga telah berkurang drastis, bukan karena danau itu melemah, melainkan karena resistensi tubuhnya terhadap mata air kehidupan semakin kuat. Dia juga menyadari bahwa danau transformasi naga tidak akan lagi membantunya berlatih secepat sebelumnya. Namun, untuk pemeliharaan teknik pohon dewa, kekuatan danau tetap tidak berubah, sama seperti sebelumnya. Hukum mata air kehidupan sangat sempurna dan mencakup segalanya, melahirkan kehidupan, tetapi tidaklah lembut, malah membawa kehancuran yang luar biasa. Dari kekuatan danau transformasi naga saja, bisa dilihat betapa kuatnya mata air kehidupan. Membakar energi spiritual pasti akan membakar energi kehidupan, dan setelah waktu yang lama, akibatnya tidak bisa dihindari. Dengan penelitian yang cermat, di masa depan mata air kehidupan pasti akan menjadi bantuan besar bagi Aksa Wijaya. Dia perlahan berhenti menyerap energi, tahu kapan harus berhenti,
tanpa memaksakan diri. Pusaran di atas kepalanya pun perlahan menghilang. Permukaan danau kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ardianto Akuba dan Zain Ansari merasakan aura danau transformasi naga dengan cermat. Meskipun ada sedikit dampak, tidak terlalu serius, dan dalam beberapa tahun semuanya akan pulih. Mereka bertukar pandang, melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Kemampuan Aksa Wijaya membuat mereka melihat potensi yang tak terbatas. Aksa Wijaya adalah manusia, tetapi di masa depan, mungkin dia bisa menjadi bantuan besar bagi dunia bawah. Tak lama kemudian, sosok Aksa Wijaya muncul dari dalam air, akhirnya naik ke permukaan. Sejak di dasar danau, Aksa Wijaya sudah merasakan kehadiran mereka berdua. Kini, dia tak bisa menghindari perasaan gugup. Bagaimanapun, mata air kehidupan adalah milik dunia bawah, dan tidak memberitahu mereka sebelumnya bukanlah hal yang baik. Saat tiba di tepi pantai, Aksa Wijaya mengepalkan tangan dan membungkuk. Aksa Wijaya memberi hormat kepada dua senior. Ardianto Akuba berkata, "Anak muda, apakah kau tidak seharusnya menjelaskan sesuatu padaku?" Aksa Wijaya sudah mempersiapkan diri. Awalnya, aku sedang berlatih di dalam danau, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang tak bisa kutahan, seolah-olah ada sesuatu di bawah air yang memanggilku, seperti aku telah diakui oleh sesuatu. Semua ini hanya berdasarkan perasaan. Jika hal ini mempengaruhi Feng Shui di sini, aku bersedia memberi kompensasi. Ardianto Akuba berkata, bagaimanapun juga, danau transformasi naga ini milik dunia bawah kami. Bukankah kau seharusnya memberikan beberapa janji? Pikiran Aksa Wijaya berputar cepat, lalu dia langsung berkata, "Dua senior, tenang saja, aku, Aksa Wijaya, tidak akan pernah melawan dunia bawah, dan aku pasti tidak akan berkhianat kepada ras asing. Jika dunia bawah membutuhkan bantuan, Aksa Wijaya pasti akan membantu." Meskipun hanya beberapa kata sederhana, Ardianto Akuba dan temannya sangat puas. "Sudah cukup kau berkata begitu. Cepatlah menekan kekuatanmu, kami tidak akan mengganggumu lagi." Setelah berkata demikian, keduanya pergi bersama. Melihat punggung mereka menjauh, Aksa Wijaya menghela napas lega, dan perasaannya terhadap dunia bawah sedikit meningkat. Setidaknya, sejak dia tiba di sini, dia tidak pernah dipersulit, bahkan mendapatkan banyak keuntungan. Aksa Wijaya duduk bersila di tepi danau dan mulai berlatih, merasakan perubahan yang dibawa oleh mata air kehidupan kepadanya. Pada hari dia mendapatkan api pembakar langit, tubuh Aksa Wijaya dimurnikan hingga tidak ada kotoran sama sekali, dan kekuatan fisiknya meningkat berkali-kali lipat. Mendapatkan nafas alam membuat kemampuan penyembuhan tubuh Aksa Wijaya jauh melampaui orang biasa, dan setelah berlatih dengan kitab pohon dewa, kemampuan itu mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika lengannya dipotong, dia bisa dengan cepat tumbuh kembali. Kini, dengan mata air kehidupan, dia pasti mendapatkan manfaat yang besar, tetapi tanpa bimbingan senior, dia hanya bisa perlahan-lahan merasakannya sendiri. Selama setengah tahun terakhir, beberapa keluarga kerajaan yang sangat kuat dikunjungi oleh seorang manusia. Manusia itu muncul dan menghilang begitu saja, bahkan tanah suci keluarga kerajaan tidak dapat menghentikannya, sangat misterius. Setelah itu, beberapa keluarga kerajaan mengumumkan bahwa mereka merekrut Aksa Wijaya, dan para ahli tidak boleh mengganggu pertumbuhan Aksa Wijaya. Namun, bagaimana dengan generasi muda? Tak ada yang peduli. Pengumuman ini mengejutkan banyak keluarga bangsawan. Berdasarkan waktu, berita tentang Aksa Wijaya seharusnya tidak bisa menyebar begitu cepat. Mereka juga tidak menyangka bahwa begitu banyak keluarga kerajaan akan berbicara serempak. Hanya mereka yang ahli dari kelompok yang didatangi oleh pihak Aksa Wijaya yang tahu alasannya. Di puncak sebuah bukit hijau, Johnson Bajigur memandang ke kejauhan dengan senyum di bibirnya. "Anak dari keluarga kuno Wijaya, hanya sejauh ini aku bisa membantumu." Tentang klan raja, di dunia besar, ada hampir 100 keluarga kerajaan, yang juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, dan posisi klan raja bisa berada di 10 besar, sangat kuat. Mereka tinggal di sebuah gunung suci, dan tanah suci mereka sangat luas, tetapi jumlah mereka kurang dari 100 orang. Tidak ada yang lemah di antara mereka, semuanya sangat kuat dan memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Mereka adalah keluarga kerajaan yang lahir dari dunia besar. Di tanah suci, ada berbagai kelompok suku, termasuk manusia, yang melayani klan raja dan bersama-sama mengelola tanah suci. Apa yang dibutuhkan klan raja adalah berlatih, terus meningkatkan level mereka, dan menjadi lebih kuat.
Namun, selalu ada beberapa ahli dari ras lain yang mendapat perlakuan sangat baik, seperti pria berambut hitam dan bermata hitam di gedung tertinggi wilayah manusia. Kekuatan pria ini sangat luar biasa. Dia baru saja kembali ke Tanah Suci dalam beberapa tahun terakhir, setelah disegel selama 10.000 tahun. Setelah kembali, dia mengalami terobosan besar, dan baru saja keluar dari meditasi dalam beberapa hari terakhir. Dia adalah Dewa Iblis Besar, Abimanyu. Kembalinya dia telah menyebabkan perubahan besar dalam status manusia di Tanah Suci. Dia duduk di meja makan, mendengarkan bawahannya melaporkan hal-hal aneh baru-baru ini. Ketika dia mendengar tentang seorang pemuda manusia yang bangkit di dunia rahasia 100 pelatihan, matanya berbinar, jelas dia sangat senang. Akhirnya ada seorang jenius, ya. Sayang sekali jenius manusia seperti ini tidak bisa kupergunakan, mungkin dia akan dibawa oleh orang-orang dunia bawah. Kuharap dia bisa tumbuh dengan cepat. Apa nama anak dari sekte manusia itu? Bawahannya menjawab, namanya Aksa Wijaya. Baru-baru ini dia sangat terkenal, beberapa keluarga kerajaan bahkan menyatakan ingin merekrutnya, dan mereka melarang para ahli dari suku lain untuk menghadapinya. Jelas sekali mereka sangat menghargainya. Oh, Aksa Wijaya, kenapa nama itu terdengar sangat familiar? Pada saat yang sama, di puncak Tanah Suci, ada sebuah istana megah. Di dalam sebuah ruangan besar, seorang gadis cantik berusia sekitar 16 atau 17 tahun sedang makan permen sambil mendengarkan laporan dari bawahannya. Ketika dia mendengar bahwa Aksa Wijaya bangkit di dunia rahasia 100 pelatihan, matanya berbinar. Tunggu, kau yakin manusia itu bernama Aksa Wijaya? Nona, jangan khawatir, informasi ini tidak salah. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul orang seperti itu dari ras manusia. Banyak keluarga kerajaan ingin merekrutnya, dan dia mungkin bisa menjadi dewa iblis besar di masa depan. Sebelum bawahannya selesai melaporkan, gadis itu langsung menyuruhnya keluar. Setelah hanya tinggal sendirian di ruangan itu, dia langsung melompat ke atas ranjang, mengeluarkan batu giok berisi spiritual dari bawah bantal, dan tampak sangat bersemangat. Kakak, apa kau sudah datang secepat ini? Bab 728, Berbagi Pengalaman. Jika Aksa Wijaya berada di ruangan ini, dia pasti tidak akan mengenali gadis di depannya. Endok Ayu dibawa pergi ketika usianya baru sekitar 4 atau 5 tahun, dan sekarang, berapa lama sudah berlalu. Ini benar-benar tidak sesuai dengan aturan pertumbuhan. Dia menyimpan batu roh yang dipegangnya, lalu berkata kepada seseorang di luar, siapkan barang-barangku, aku akan pergi untuk latihan di luar. Suara dari bawahannya terdengar, Nona besar, mau pergi kemana? Tuan bilang, setiap kali Anda pergi keluar, harus dilaporkan. Endok Ayu langsung menjawab, kau dengar perintahku, atau dengar perintah ayahku. Kau juga siapkan barang-barangmu, kita pergi bersama. Tanpa ragu, bawahannya menjawab, baik, Nona besar. Endok Ayu mengenakan gaun hitam, rambut panjangnya terurai, dan fitur wajahnya menjadi sangat halus, meski masih sedikit mirip dengan masa kecilnya. Namun, dibandingkan dengan gadis kecil dulu, sekarang dia sudah tumbuh menjadi seorang wanita cantik yang anggun. Meski begitu, tatapan penuh kelicikan di matanya tidak pernah berubah, masih sama seperti sebelumnya. Bawahannya adalah seorang jenius dari suku beruang kupu-kupu yang berusia sekitar 20-an. Meskipun terlihat mirip dengan ras monster, sebagian besar penampilannya menyerupai manusia, kecuali telinganya yang berbulu. Tubuhnya yang menggerahkan juga menambah kecantikannya. Ketika Endok Ayu keluar dari kamar, semuanya sudah siap. Dia siap kapan saja untuk pergi bersama Nona besar. Dari ekspresinya yang bersemangat, jelas terlihat bahwa dia sudah lama ingin berlatih di luar. Sekarang Endok Ayu yang memberi perintah, dia hanya menolak secara simbolis. Jika nanti Tuan marah, Endok Ayu yang akan menanggungnya. Setelah mereka pergi, di sebuah perpustakaan yang terletak di bagian dalam istana, seorang pria parubaya berpakaian hitam sedang membaca buku dengan tenang. Endok Ayu itu diam-diam pergi lagi, kirim orang untuk melindunginya, tapi jangan biarkan dia tahu, katanya dengan tenang. Seorang pria keluar dari bayangan di sudut ruangan dan mengangguk, saya akan pergi sendiri, saya tidak percaya pada orang lain. Pria parubaya itu mengangguk, matanya tetap fokus pada buku di tangannya. Di dalam tempat yang diberkahi, Aksa Wijaya telah duduk selama setengah bulan tanpa bergerak sedikitpun. Energi spiritual dari mata air kehidupan terus muncul dan diserap di sekelilingnya, seolah-olah sedang membasuh tubuhnya.
Aksa Wijaya bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Energi kehidupan yang berasal dari napas alami tampak memiliki sensasi yang lebih aneh, memperkuat napas alami sekaligus meningkatkan tubuh fisiknya. Namun, ketika napas alami mencapai puncaknya, Aksa Wijaya tiba-tiba berhenti melanjutkan latihan. Dia menyadari bahwa kakinya, seiring dengan peningkatan napas alami, mulai mati rasa dan akhirnya kehilangan rasa. Aksa Wijaya tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa kakinya telah berakar, tumbuh akar yang menembus tanah. Perubahan ini membuat Aksa Wijaya tertegun, tetapi juga berkeringat dingin. Kakinya mulai berubah menjadi kayu. Jika napas alami ini terus meningkat, bukankah dia akan berubah menjadi pohon? Dia tidak panik dan mulai berpikir dengan cermat. Lalu, tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia memanggil api pembakar langit untuk menyerap napas alami dan memberinya kekuatan. Api pembakar langit meledak, terus menyerap kekuatan napas alami dan memperkuat dirinya. Aksa Wijaya sudah lama menemukan metode untuk melatih api pembakar langit ini. Sayangnya, napas alami belum cukup kuat sebelumnya untuk menahan penyerapan api pembakar langit. Tapi sekarang berbeda, napas alami yang diperkaya oleh mata air kehidupan sangat kuat, begitu kuat sehingga tubuh fisik Aksa Wijaya tidak mampu menahannya, yang menyebabkan kondisi perubahan menjadi kayu. Saat Aksa Wijaya menggunakan api pembakar langit untuk menyerap napas alami yang tidak dapat ditampungnya, ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Benar saja, seiring dengan berkurangnya napas alami, akar di bawah kakinya perlahan-lahan menghilang, dan kakinya yang mati rasa perlahan kembali normal. Barulah Aksa Wijaya menghentikan aliran energinya dan berdiri perlahan. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia melihat kedua tangannya. Sepertinya tubuhku saat ini telah mencapai batas dalam menampung napas alami. Untungnya, aku memiliki api pembakar langit untuk menghabiskan energi berlebih. Jika tidak, akan merepotkan, kata Aksa Wijaya dengan sedikit rasa takut. Namun, dia segera berpikir lebih jauh. Teknik yang begitu kuat, tentu saja, tidak mungkin sepenuhnya dapat ditahan oleh seseorang di tingkatnya saat ini. Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Meskipun demikian, teknik kayu dewa kini telah mencapai kondisi terbaik yang bisa dia latih. Aksa Wijaya bertekad untuk mencoba sampai sejauh mana dia bisa mencapainya di masa depan. Setelah meregangkan tubuh, Aksa Wijaya melihat sekeliling. Tanpa sadar, dia telah berlatih di sini selama lebih dari setengah tahun. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan para biksu di sini, dia merasa memiliki ikatan dengan tempat ini. Apalagi, Ardianto Akuba dan Zain Ansari memperlakukannya dengan baik. Aksa Wijaya tentu saja tidak akan menunjukkan permusuhan kepada mereka yang bersikap baik kepadanya. Tampaknya sudah waktunya untuk istirahat. Dia bangkit dan menuju ke pondok obat. Zain Ansari hanya memiliki satu kegembiraan, yaitu meramu obat. Hanya apoteker yang begitu gigih yang dapat terus menerobos di bidang alkimia. Aksa Wijaya sangat senang berdiskusi tentang alkimia dengannya. Dalam hal alkimia, Zain Ansari tidak kalah dengan Aksa Wijaya di kehidupan sebelumnya. Melihat kedatangan Aksa Wijaya, Zain Ansari agak terkejut, kau akhirnya mau berhenti dan beristirahat. Selama lebih dari setengah tahun ini, kau tidak pernah berhenti sedetik pun, benar-benar seorang pecinta seni bela diri. Aksa Wijaya dengan tenang menjawab, beberapa hal, jika terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Jadi, ketika ada kesempatan, tentu saja aku harus memanfaatkannya sepenuhnya. Zain Ansari mengangguk dengan wajah penuh kekaguman, bagus, pemikiranmu benar-benar bagus. Jadi, apa tujuanmu datang kemari? Kebetulan aku penasaran dengan energi alami yang ada padamu. Penglihatan senior sangat tajam, itu memang energi alami. Karena sudah dikenali, Aksa Wijaya tidak merasa perlu menyembunyikannya. Lagi pula, itu adalah energi dari pohon dewa pertama. Hanya saja aku tidak menyangka ia akan muncul di dunia 9 benua. Sepertinya makhluk itu masih hidup. Namun, tak disangka manusia juga bisa menahan kekuatan seperti ini. Tubuhmu memang agak aneh. Aksa Wijaya berkata, ini semua berkat warisan dari pohon dewa, sehingga aku beruntung bisa mendapatkan energi alami ini. Mendapatkan pengakuan dari makhluk itu tidaklah mudah. Mari kita bicarakan tentang alkimia. Aku selalu membimbing orang lain, dan meskipun kau telah mencapai tingkat apoteker langit, jangan merasa puas diri. Baik dalam hal alkimia atau kultivasi, tidak ada yang namanya puncak, selalu ada yang lebih tinggi. Kau harus memahami hal itu. Saya mengerti,
Tetapi dalam alkimia, saya memiliki beberapa pandangan yang ingin saya bagikan. Aksa Wijaya tahu bahwa untuk bertukar ilmu, dia harus menunjukkan sesuatu yang unik, jika tidak, pertukaran itu akan kehilangan maknanya. Metode alkimia Zain Ansari mirip dengan metode dari zaman kuno, sedangkan Aksa Wijaya memiliki pendekatan yang cukup berbeda. Setelah dia menjelaskan beberapa hal, Zain Ansari langsung tertarik. Setelah berbicara sejenak, Zain Ansari mulai merasa bingung dengan pendekatan Aksa Wijaya terhadap alkimia, dan akhirnya terkejut. Apa yang Zain Ansari sampaikan dengan cepat dipahami oleh Aksa Wijaya, namun banyak hal yang disampaikan oleh Aksa Wijaya ternyata tidak pernah terpikirkan oleh Zain Ansari sebelumnya, bahkan ada beberapa yang berani untuk dicoba, yang pada akhirnya mengguncang pemahamannya tentang alkimia. Keduanya terlibat dalam pembicaraan yang sangat mendalam hingga lupa waktu dan lupa makan. Meskipun Aksa Wijaya memiliki pengetahuan tentang alkimia dari zaman itu, apa yang dia pelajari dari apoteker tingkat tinggi seperti Zain Ansari sangat berbeda. Mereka berdua saling menguntungkan dan bahkan mencoba membuat pil bersama-sama sambil bertukar ilmu. Formasi di pondok obat telah diaktifkan dan tertutup sepenuhnya, sehingga beberapa ahli yang ingin meminta obat tidak dapat masuk. Banyak yang berspekulasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Zain Ansari. Ardianto Akuba juga diperlakukan sama, tetapi dia menyadari bahwa Aksa Wijaya juga menghilang, sehingga dia tahu bahwa mereka mungkin sedang membuat pil dan tidak ingin diganggu. Sebulan kemudian, di dalam pondok obat, di hadapan Aksa Wijaya dan Zain Ansari, terdapat barisan botol obat yang berisi pil yang mereka buat selama sebulan terakhir berdasarkan pandangan masing-masing. Keduanya membuat isyarat hormat dan meminta satu sama lain untuk mencoba pil tersebut. Mereka meminum pil buatan satu sama lain dan dengan cermat merasakan kualitasnya. Aksa Wijaya membuka matanya terlebih dahulu, lalu berkata sambil memberi hormat, "Senior, teknikmu sangat luar biasa, kualitas pil ini sangat baik, hampir sempurna. Saya benar-benar kagum. Terima kasih atas bimbingan selama sebulan ini, saya akan segera pamit." Zain Ansari baru membuka matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menatap punggung Aksa Wijaya sambil sedikit mengernyit. "Meninggalkan ruangan lebih dulu sebagai bentuk penghormatan padaku. Anak ini, dia bisa membuat pil kelas bumi yang sempurna dalam waktu sesingkat ini. Tekniknya benar-benar mengejutkan. Dalam pertandingan ini, tak kusangka dia sedikit lebih unggul. Benar-benar generasi yang mengagumkan, masa depannya cerah." Aksa Wijaya sedang dalam suasana hati yang baik saat itu. Setelah meminum pil buatan Zain Ansari, dia memang merasakan sedikit kekurangan, tetapi kemampuan Zain Ansari tidak bisa dianggap remeh, baik dalam alkimia maupun kekuatannya. Keduanya berada pada tingkat yang sangat tinggi, yang tentu sangat sulit dicapai. Merasa bahwa kekuatannya kini telah mencapai alam jiwa agung tingkat 8, Aksa Wijaya menyadari bahwa dia hanya perlu sedikit peningkatan lagi untuk melangkah ke tingkat legendaris, yang menjadi tujuan utamanya. Sejak tiba di dunia agung ini, Aksa Wijaya telah mendapatkan banyak keuntungan, termasuk peningkatan kekuatan yang signifikan. Kini, setelah tinggal cukup lama di tempat yang aman ini, ia merasa sudah waktunya untuk pergi dan berpetualang, karena masih ada orang yang harus dia temui. Dengan izin Zain Ansari, Aksa Wijaya mendapatkan banyak ramuan langka di tempat ini, yang akan dia butuhkan untuk membuat pil di masa mendatang. Kemudian, dia langsung menuju kediaman Ardianto Akuba. Merasa kedatangan Aksa Wijaya, Ardianto Akuba menunggu di kediamannya, dan tak lama kemudian, Aksa Wijaya tiba. "Kau sudah datang." Aksa Wijaya dengan hormat berkata, "Salam, Senior Ardianto." Begitu bertemu, Ardianto Akuba langsung mengamati Aksa Wijaya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Energi hidupmu sangat kuat. Sepertinya kau sudah siap untuk pergi." Aksa Wijaya mengangguk, "Keluar dan berlatih mungkin akan membantuku tumbuh lebih cepat. Terima kasih telah memberiku tempat berlindung selama setengah tahun ini, saya sangat menghargainya. Kau berasal dari dunia 9 benua, seorang jenius manusia, kami seharusnya menyambutmu. Tapi, dunia agung ini sangat berbahaya, kau harus tetap berhati-hati." Aksa Wijaya tersenyum, "Senior, jangan khawatir. Saya sangat berhati-hati. Bepergian sendiri mungkin akan penuh kesulitan, dan kau sebaiknya tidak terlalu menonjolkan diri. Jadi, biarkan Kiki Syahnarki pergi bersamamu. Aku yakin kalian berdua bisa mengatasi semua kesulitan yang ada." Ardianto Akuba tampaknya sudah merencanakan ini sejak lama.
Aksa Wijaya memiliki keberuntungan yang luar biasa, yang pasti akan menarik banyak musuh. Jika Kiki Syahnarki dapat bepergian bersama Aksa Wijaya, dia akan mendapatkan banyak manfaat dan kekuatannya juga akan meningkat. Awalnya Aksa Wijaya ingin menolak, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Saat di dunia rahasia 100 pelatihan, Kiki Syahnarki pernah membantunya di saat terakhir, yang memungkinkannya mendapatkan warisan. Setelah itu, dia juga membawanya ke tempat ini. Bagaimanapun, Aksa Wijaya merasa berhutang budi padanya, dan jika bisa membantu, dia akan melakukannya. Lagi pula, kekuatan Kiki Syahnarki tidak lemah dan dia tidak akan menjadi beban. Bab 729, Sebelum Perpisahan. Selama dia mau ikut denganku, aku tidak masalah, kata Aksa Wijaya dengan tegas. Ardianto Akuba tertawa, kalau kamu setuju, tidak masalah. Di pihaknya, aku yang memutuskan. Aksa Wijaya mengangguk, lalu berkata, 3 hari lagi aku akan pergi. Jika dunia besar membutuhkan bantuan Aksa Wijaya, aku pasti akan membantu. Dunia besar belum membutuhkan bantuan anak kecil seperti kamu yang masih di tingkat maut. Berlatihlah dengan keras, karena jika dunia besar menghadapi masalah, dunia besar ini mungkin akan terbalik. Aksa Wijaya tidak menanggapi, tampaknya Ardianto Akuba sedang merenungkan sesuatu. Keduanya kemudian mengobrol lebih lama. Setelah berada di sini cukup lama, ini adalah pertama kalinya Aksa Wijaya berbicara dengan Ardianto Akuba dalam waktu yang cukup lama secara pribadi, dibandingkan dengan Zain Ansari yang lebih sering. Ardianto Akuba memberi Aksa Wijaya kesan yang sama seperti yang dirasakan dari Tuan Sandiko dari Sekte Penyembuhan Surga, sangat mudah diajak bicara dan tidak terlalu sombong. Dulu, Kiki pernah berkata bahwa gurunya agak berhati-hati, tapi Aksa Wijaya tidak melihat itu, mungkin karena dia belum pernah menyinggungnya. Keesokan harinya, di sore hari, Aksa Wijaya kembali mencari Ardianto Akuba karena ada hal yang ingin ia tanyakan. Kali ini, Kiki juga ada di sana. Begitu melihat Aksa Wijaya, tanpa berkata apa-apa, dia langsung melancarkan serangan. Gerakan tubuh Kiki sangat aneh, bahkan Aksa Wijaya hanya bisa melihat 2 bayangan samar. Dalam sekejap, Kiki sudah berada di hadapannya, dengan kepalan tangan yang mengarah langsung ke wajahnya. Namun, di detik berikutnya, Kiki berhenti tepat di depan Aksa Wijaya, kepalan tangannya ditangkap dengan mudah oleh Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak bergerak sedikit pun dan tetap tersenyum, tenagamu kurang kuat. Oh, ya. Kiki tiba-tiba memutar tubuhnya dan menendang ke arah pinggang Aksa Wijaya dari samping. Aksa Wijaya menggunakan tangan lainnya untuk menangkis serangan itu dengan mudah, tanpa mengubah posisinya, berdiri dengan kokoh di tempat. Masih kurang kuat, kata Aksa Wijaya dengan santai. Kiki terus menyerang Aksa Wijaya beberapa kali, tapi tanpa menggunakan kekuatan spiritual, dia sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Aksa Wijaya. Pertahanan fisik Aksa Wijaya membuat Kiki terkejut, karena jelas mereka berada di tingkat yang berbeda. Melihat serangannya tidak berhasil, Guru Ardianto pun berkata, "Gadis, sudah cukup, kamu sudah menguji dengan cukup baik." Kiki menarik kembali serangannya, kembali berdiri di samping Guru Ardianto, dan mengerutkan kening sambil menatap Aksa Wijaya. "Bagaimana tubuhmu bisa jadi begitu kuat?" Aksa Wijaya menjawab, "Aku harus berterima kasih kepada Senior Ardianto. Kamu juga lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kamu tidak berdiam diri selama ini. Aku berada di ujung tanduk setiap saat, sementara kamu berlatih di tempat yang aman. Bagaimana mungkin kemajuanmu lebih cepat dariku? Aku tidak terima, kamu harus menahannya. Senior Ardianto memintamu untuk ikut denganku. Di luar sana, kamu harus mendengarkan aku." Guru Ardianto sedikit terkejut mendengar ini, karena dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi karena Aksa Wijaya sudah bicara begitu, dia tidak berniat untuk membantah. Kiki, yang merasa tidak senang, berkata, "Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kamu hanya seorang kultivator dari dunia 9 benua, tempat ini asing bagimu, dan ada begitu banyak orang yang mengincarmu. Mendengarkanmu hanya akan membuatku mati." Aksa Wijaya tertawa, "Apa kamu takut?" "Bercanda, aku takut. Kalau tidak takut, jangan banyak bicara. Kalau ingin jadi pemimpin, bicaralah setelah kekuatanmu melebihi aku." Kiki tidak menyangka Aksa Wijaya akan bicara seperti itu, tapi sebelum dia bisa membalas, Guru Ardianto sudah lebih dulu berkata, "Aksa Wijaya ada benarnya. Jadi, kita putuskan begitu saja. Gadis,
Kamu harus berusaha mengalahkannya. Karena gurunya sudah bicara, Kiki tidak bisa membantah lagi. Kamu tunggu saja, aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti, kata Kiki dengan gigi terkatup. Aksa Wijaya hanya mengangkat bahunya, aku akan menunggu. Setelah itu, dia tidak mempedulikan Kiki lagi, dan menatap Guru Ardianto. Senior, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Mohon bantuannya. Guru Ardianto mengangguk, katakan saja, jika aku tahu, aku tidak akan menyembunyikannya. Senior sudah tahu kondisiku. Aku ingin tahu apakah ada dua benda suci, yaitu logam dan tanah tertinggi di dunia besar. Mendengar ini, mata Ardianto Akuba berkilat. Aksa Wijaya memang memiliki ambisi besar, karena benda suci semacam itu sangat memikat bagi para ahli di tingkatnya, menunjukkan betapa langkanya benda-benda tersebut. Dunia besar telah ada selama bertahun-tahun, dan telah menjarah beberapa harta dari berbagai dimensi. Benda-benda ini tentu saja ada, tetapi sebagian besar dikendalikan oleh keluarga kerajaan yang kuat. Yang sudah dikendalikan, kamu tidak perlu pikirkan, tidak ada kesempatan. Di bagian utara dunia besar, ada satu wilayah tandus yang sangat berbahaya, dan konon di sana ada tanah tertinggi. Namun, wilayah itu sangat berbahaya, kamu tidak akan bisa mendekatinya. Dengan kemampuanmu, mungkin butuh puluhan tahun untuk sampai ke sana. Di sampingnya, Kiki penasaran, energi spiritual tertinggi. Bukankah menyentuhnya saja bisa mati? Kamu pikir hanya karena kamu bisa berlatih di danau transformasi naga, kamu bisa mencoba apa saja sekarang? Aksa Wijaya tidak menjelaskan apa-apa, melainkan sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, ia tetap berterima kasih kepada Senior Ardianto, lalu tidak berkata lebih banyak. Setelah berbincang sebentar, Aksa Wijaya pergi dan juga telah sepakat dengan Kiki Syahnarki untuk pergi dari tempat perlindungan keesokan harinya. Setelah Aksa Wijaya pergi, hanya tersisa dua orang guru dan murid di dalam ruangan. Kiki Syahnarki kemudian menarik lengan baju Ardianto Akuba dan menggoyangkannya. Dengan nada manja, ia berkata, "Guru, mengapa kau memintaku mendengarkannya? Dia hanya sedikit lebih kuat dariku, aku pikir dia hanya orang bodoh." Ardianto Akuba tersenyum, "Gadis kecil, jika dia benar-benar bodoh, bagaimana mungkin aku bisa dengan tenang membiarkanmu mengikuti dia? Jangan khawatir, mengikuti dia akan memberimu banyak manfaat. Namun, kamu juga harus berhati-hati. Guru baru mengenalnya sebentar, tidak banyak kesempatan untuk berinteraksi, bagaimana bisa percaya padanya begitu saja? Beberapa orang tidak memerlukan banyak pertemuan untuk bisa dipercaya. Jika aku tidak mempercayainya, apakah aku akan membiarkanmu membawanya ke sini? Masa depan dunia bawah ada di tanganmu, dan Aksa Wijaya ini, dia adalah variabel yang belum diketahui. Mungkin 9 dunia akan bangkit kembali, dan orang kunci itu, mungkin saja dia. Jangan keras kepala, guru tidak akan menyakitimu." Meskipun Kiki Syahnarki masih merasa enggan, ia tidak lagi menolak. Ia hanya bisa meminta beberapa barang berharga dari gurunya. Ardianto Akuba, yang sangat menyayangi muridnya ini, memenuhi semua permintaannya selama ia bisa. Sementara itu, Aksa Wijaya sudah bersiap untuk pergi. Pada malam hari, Aksa Wijaya memasuki harta karun Gua Langit. Setelah menghitung waktu, sejak terobosan rumput penghubung langit terakhir hingga sekarang, sudah lebih dari setengah tahun sejak Aksa Wijaya masuk ke dalam. Selama setengah tahun ini, kebun obat telah mengalami banyak perubahan. Jumlah tumbuhan spiritual bertambah banyak, beberapa bahkan baru saja tumbuh, dan jelas Sudi Panglasiang telah menghabiskan banyak upaya. Sudi Panglasiang sedang duduk bersila, berlatih. Melihat aura yang keluar darinya, luka-lukanya telah pulih sedikit. Aksa Wijaya tidak mengganggunya, ia mengelilingi Sudi Panglasiang dan langsung berjalan menuju tanah segala makhluk. Beberapa makhluk kecil telah kembali ke bentuk aslinya, tertancap di tanah segala makhluk dan berlatih dengan tenang. Rumput penghubung langit berada di tengah-tengah. Auranya telah pulih. Para makhluk kecil ini begitu tenang karena aura rumput penghubung langit mampu memberi mereka nutrisi, mempercepat pertumbuhan mereka. Rumput penghubung langit bergoyang, memancarkan aroma obat abadi. Aksa Wijaya menyerap sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam laut Qi-nya, yang kemudian diserap oleh bab kitab kuno tentang teknik alkimia untuk memperkuat tubuh fisiknya, memberikan manfaat besar. Aksa Wijaya merasakan dengan hati-hati ramuan spiritual di sekitarnya. Kualitasnya telah meningkat pesat, dan beberapa ramuan spiritual khusus juga mulai tumbuh. Tak lama kemudian,
Sudi Panglasiang terbangun dari latihannya. Ketika melihat Aksa Wijaya, ia terkejut, matanya memperlihatkan ekspresi heran. Oh, bagaimana mungkin vitalitas tubuhmu berubah begitu besar? Sudi Panglasiang, sebagai seorang ahli hebat, langsung bisa melihat perubahan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya berkata, saya meningkat sedikit di mata air kehidupan. Alis Sudi Panglasiang terangkat, segera berkata, mata air kehidupan. Di mana kamu menemukan mata air kehidupan? Itu adalah air purba yang sangat kuat, memiliki kekuatan besar dan sangat berpengaruh pada Feng Shui. Jika kamu menemukan mata air kehidupan, saya rela terluka berat untuk membantu menekan sedikit darinya, lalu membuat kolam dari mata air kehidupan di sini untuk meningkatkan kualitas ramuan spiritual. Aksa Wijaya tertawa, saya menemukannya di tempat perlindungan dunia bawah. Ada mata air kehidupan di sana, kamu yakin ingin menekannya? Sudi Panglasiang langsung menggelengkan kepala, karena itu milik dunia bawah, lupakan saja. Mengganggu mereka akan membawa banyak masalah. Aksa Wijaya membuka telapak tangannya, sebuah mata air kehidupan yang jernih terkumpul di telapak tangannya, memancarkan aura yang aneh. Sudi Panglasiang bersukacita, hukum kehidupan, ini adalah mata air kehidupan. Kamu benar-benar bisa menekannya di dalam tubuhmu. Bagaimana kamu melakukannya? Mata air kehidupan ini adalah tonik alami. Selama setengah tahun ini, saya meningkatkan teknik pohon dewa dan mencoba cara untuk menekan mata air kehidupan ini, baru-baru ini berhasil. Namun dengan kekuatan saya saat ini, belum cukup untuk menyuplai kebun obat. Mungkin nanti, Sudi Panglasiang mengangguk, karena sudah di tanganmu, tidak perlu terburu-buru. Namun sekarang kamu memiliki 3 jenis energi spiritual ekstrim di tubuhmu, ini bisa menyebabkan tubuhmu runtuh. Secara teori, bahkan jika tubuhmu sangat kuat, seharusnya sulit untuk menekannya. Kekuatan purba ini mengandung hukum yang sangat kuat, bahkan beberapa ahli super pun tidak dapat menekannya, keberuntungan saja tidak cukup untuk mengatasinya. Sudi Panglasiang adalah pelindung, terikat oleh hukum. Aksa Wijaya tidak perlu khawatir terhadapnya. Kebetulan, Aksa Wijaya ingin mengetahui lebih jelas tentang apa sebenarnya biji itu, jadi dia berkata langsung, saya memiliki sebuah rahasia, saya akan memberitahumu hari ini. Tapi kamu harus menyimpannya sendiri, menyebarkannya mungkin tidak baik. Ada sesuatu di tubuh saya, muncul ketika saya berlatih diagram energi spiritual khusus. Kemudian beberapa kali menyelamatkan hidup saya, tetapi saya tidak tahu seberapa kuat kekuatannya, yang saya tahu adalah saya tidak dapat mengendalikannya, dan hampir akan melahap semua kekuatan saya. Sudi Panglasiang tidak menyangka Aksa Wijaya akan mengatakan hal ini kepadanya. Dengan alis yang sedikit berkerut, ia bertanya, benda apa itu? Bolehkah aku memeriksanya? Aksa Wijaya mengulurkan tangannya, lalu melepaskan perlindungan dari bab teknik alkimia, menyebarkan semua energi spiritual yang menutupi benih di dadanya, dan membiarkan Sudi Panglasiang memeriksanya. Dia lahir dari alam, berlatih hingga saat ini, memiliki wawasan yang sangat tajam, jauh lebih kuat dari kebanyakan ahli. Sudi Panglasiang menutup matanya, kesadarannya meresap ke dalam tubuh Aksa Wijaya. Aksa Wijaya memperhatikan ekspresinya, dan mendapati kening Sudi Panglasiang mulai dipenuhi keringat dingin, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, membuat Aksa Wijaya merasa khawatir. Ada masalah? Dia bertanya. Sudi Panglasiang menarik kembali kesadarannya, ekspresinya menjadi sangat serius. Tuan muda, jangan biarkan siapapun tahu tentang benda ini di masa depan, bahkan kepada senior yang sangat baik padamu sekalipun. Ini adalah ciptaan alam semesta, biji buah esensi dewa purba legendaris. Aksa Wijaya dapat melihat kegembiraan di mata Sudi Panglasiang, yang membuatnya sedikit lega. Biji buah esensi dewa purba itu apa? Kenapa ada di tubuhku? Apakah ini berkaitan dengan diagram energi spiritual yang aku latih? Sudi Panglasiang, setelah menenangkan diri, tersenyum dan mulai menjelaskan dengan perlahan. Bab 730, berangkat bersama. Aku sudah tidak tahu kapan waktunya. Dulu ada daftar surga yang mencatat peringkat semua benda langka dan harta karun di bawah era besar. Ada total 3.600 harta karun, dan semuanya membuat para ahli menjadi gila. Bahkan kekuatan spiritual yang sangat luar biasa hanya bisa berada di peringkat belakang. Meski api penghancur yang luar biasa kuat, di daftar ini pun hanya berada di peringkat setelah 2000. Tetapi buah esensi dewa ini bisa masuk dalam 10 besar. Tidak semua dunia besar bisa melahirkannya. Ia dapat menampung semua hukum alam semesta,
menyerap energi spiritual dunia. Apakah kau merasakan bahwa setelah memilikinya, mempelajari dan memahami sesuatu menjadi jauh lebih mudah? Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasimu, kemampuan buah esensi dewa ini juga akan meningkat, dan perasaan ini akan semakin kuat. Mendengar ini, Aksa Wijaya mulai memahami apa sebenarnya buah esensi dewa itu. Ia tak menyangka benda seajaib itu bisa muncul di perpustakaan Akademi Nusantara. Namun, Aksa Wijaya masih punya pertanyaan, apa itu era besar? Sudi Panglasiang menjawab, sebuah zaman. Sudah sangat lama berlalu, saat itu istana langit belum terbentuk, dan dunia-dunia masih berada dalam kejayaannya. Sekarang semua kemuliaan itu telah sirna, banyak sejarah telah terputus, dan tidak banyak yang mengingat apa yang terjadi saat itu. Semua ini merupakan istilah baru bagi Aksa Wijaya, tetapi semakin banyak ia tahu, semakin kecil dirinya merasa. Melihat Aksa Wijaya melamun, ekspresi Sudi Panglasiang menjadi semakin serius. Tuan muda, ada satu hal yang harus kau ingat. Buah esensi dewa ini adalah benda yang melawan takdir, namun ini bukan teknik kultivasi. Ia bisa dirampas secara paksa, dan saat itu nyawamu tidak akan terjamin. Bahkan jika kau berhasil selamat, kekuatanmu akan hancur, dan kau mungkin akan menjadi cacat. Jadi, ini adalah rahasia terbesarmu, jangan biarkan siapapun tahu. Aku akan segera menyegel ingatan ini untuk memastikan tidak ada yang tahu. Melihat ekspresi serius Sudi Panglasiang, Aksa Wijaya tahu betapa pentingnya hal ini. Ia tidak menyangka bahwa benih misterius itu memiliki asal-usul sebesar ini. Ada orang yang bisa langsung merasakan keberadaan buah esensi dewaku. Sudi Panglasiang menggelengkan kepalanya. Kau bisa tenang. Setelah buah esensi dewa masuk ke dalam tubuhmu, ia akan menyatu sempurna dengan auramu. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tanpa melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan bisa menemukan keberadaan buah esensi dewa itu. Setelah mengatakan itu, Sudi Panglasiang bertanya apakah Aksa Wijaya masih ingin tahu hal lainnya. Setelah Aksa Wijaya menggelengkan kepalanya, Sudi Panglasiang segera memasukkan energi spiritual ke dalam dahinya sendiri. Ia terlihat linglung sejenak, dan setelah beberapa menit, kesadarannya perlahan pulih. Ekspresinya terlihat bingung, kemudian ia menatap Aksa Wijaya dengan penasaran, bertanya, mengapa aku menyegel ingatanku? Apakah aku mengetahui rahasia yang luar biasa? Aksa Wijaya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sudi Panglasiang memang pantas menjadi penjaga, membuat pilihan seperti itu tanpa ragu-ragu. Akhirnya, Aksa Wijaya tahu apa benih misterius itu sebenarnya, hanya saja ia tidak menyangka asal-usulnya begitu besar. Ia duduk bersila, mengelilingi buah esensi dewa dengan aura teknik ilahi, menyembunyikan keberadaannya dari takdir. Kecuali Aksa Wijaya mati, tidak ada yang bisa melihat benih yang melayang-layang itu. Setelah terbangun, Aksa Wijaya bertanya kepada Sudi Panglasiang, ceritakan padaku tentang daftar surga itu. Daftar surga, itu adalah sesuatu yang kuno, sudah hilang selama puluhan ribu tahun. Konon itu adalah harta dari dunia atas yang jatuh ke dunia manusia, mencatat semua harta karun yang sangat kuat di seluruh dunia besar. Barang-barang yang tercatat di dalamnya adalah harta bawaan yang melawan takdir. Sayangnya, setelah Istana Langit bangkit, mereka menggunakan harta abadi untuk menyerang daftar surga. Sejak itu, daftar surga menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Mungkin dihancurkan, atau mungkin disembunyikan. Apakah itu adalah sebuah harta karun yang sangat berharga? Sudi Panglasiang mengangkat bahu dengan sedikit kebingungan. Pada saat itu, aku baru lahir, jadi aku tidak tahu banyak. Aku tidak bisa menjawab Tuan Muda. Mengapa Istana Langit melakukan itu pun, mungkin tak ada yang tahu. Aksa Wijaya tidak bertanya lebih lanjut. Ia kemudian meminta Sudi Panglasiang untuk duduk bersila di tempat dan memeriksa kecepatan pemulihan lukanya. Sebelumnya, pil yang diramu Aksa Wijaya telah habis dimakan. Untungnya, Sudi Panglasiang juga merupakan ahli obat yang baik. Meskipun tanpa obat dari Aksa Wijaya, ia bisa meramu beberapa pil sendiri. Apalagi dengan peningkatan tingkatannya, ia memiliki cara pemulihannya sendiri. Jadi, selama setengah tahun ini, kecepatan pemulihannya masih dalam perkiraan Aksa Wijaya, tidak terlalu mempengaruhi kecepatan pemulihan. Saat ini, tidak ada waktu untuk meramu pil, jadi mereka harus menunggu kesempatan lain. Namun, dengan kekuatan nafas alami Aksa Wijaya saat ini, ia dapat membantu memperbaiki kerusakan tubuh Sudi Panglasiang dengan lebih baik.
Sudi Panglasiang merasakannya dengan jelas. Setengah tahun yang lalu, Aksawijaya juga pernah menggunakan nafas alami untuk memperbaiki tubuhnya, tetapi saat itu kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sekarang. Bagaimana bisa kekuatan hidupmu meningkat begitu pesat? Kekuatan hidup yang begitu kuat ini bisa menambah berapa lama umurmu? Mungkin setara dengan seorang ahli di tingkat alam hukum dewa. Ini adalah peningkatan terbesar dalam setengah tahun terakhir. Jangan teralihkan, fokuslah pada pusat spiritualmu. Sudi Panglasiang tidak berkata lebih lanjut, ia menerima bantuan Aksawijaya dengan serius untuk segera memulihkan luka-luka tubuhnya, sehingga ia bisa membantu Aksawijaya secepat mungkin. Malam berlalu tanpa kejadian, dan keesokan paginya, Aksawijaya meninggalkan harta spiritual Gua Langit, kemudian berjalan menuju pintu keluar tempat berkah. Setengah tahun yang lalu, ia memasuki tempat ini, dan sekarang saatnya untuk pergi dan menjelajahi dunia luar. Yang tak ia sangka, Kiki Syahnarki sudah menunggunya di sana, sudah siap dengan rapi. Jelas ia sudah bersiap-siap. Melihat Aksawijaya mendekat, ia mengulurkan tangannya, mohon bimbingannya. Aksawijaya mengulurkan tangannya untuk menjabat, namun gadis itu tiba-tiba menampilkan ekspresi licik. Detik berikutnya, ia berputar, dan kakinya menyapu ke arah Aksawijaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Aksawijaya dengan lincah mundur setengah langkah, dengan cekatan menghindari serangan itu, dan dengan satu gerakan ia menangkap pergelangan kakinya. Kiki merasakan tubuh Aksawijaya tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, kakinya yang menopang tubuh melemas, dan dia jatuh ke tanah. Aksawijaya langsung mengunci kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Kiki mencoba melawan, tetapi beberapa kali percobaannya tidak membuahkan hasil. Aksawijaya menahannya dengan erat, sambil tersenyum tipis. Menyerah. Kiki selalu percaya diri dengan kekuatannya, tetapi Aksawijaya bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Seberapa keras pun ia berusaha, tidak ada perlawanan yang efektif, kekuatannya sepenuhnya dikalahkan. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, ia terpaksa menyerah, apalagi posisinya yang terjepit oleh Aksawijaya membuatnya merasa malu. Baiklah, kamu menang, lepaskan aku. Aksawijaya tidak mempersulit keadaan. Dia perlahan bangkit dan melepaskannya, lalu berjalan lebih dulu ke arah pintu keluar. Dia sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, sambil berlatih, menuju wilayah klan raja untuk bertemu Endok Ayu. Kiki dengan cepat menyusulnya, lalu memutuskan untuk menyamar. Wajahnya berubah, terlihat sedikit kaku, tetapi penampilannya benar-benar berbeda. Dia mengeluarkan sebuah topeng dan menyerahkannya kepada Aksawijaya. Pakai ini, agar kita tidak mendapat masalah. Tidak perlu buru-buru. Aku juga ingin melihat situasi di luar. Meskipun sudah lama berlalu, mungkin aku masih bisa membantu menyelesaikan beberapa masalah bagi Sekte Kekaisaran Manusia. Kiki terkejut menatap Aksawijaya. Kamu masih sempat memikirkan orang lain. Sekte Kekaisaran Manusia tidak lemah, mereka tidak butuh kekhawatiranmu. Sebaiknya kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. Terakhir kali aku keluar, kudengar banyak sekali anak muda berbakat yang mencari informasi tentangmu. Sepertinya mereka semua ingin menantangmu untuk membuktikan kemampuan mereka. Bahkan kerajaan secara terbuka merekrutmu, ini bukan perlakuan biasa untuk orang biasa. Aksawijaya menjawab, merekrutku. Seperti mereka dulu merekrut Abimanyu. Sayangnya, aku berasal dari 9 benua, di sini lebih banyak musuh daripada teman. Kiki tersenyum sambil menatap Aksawijaya. Jadi, aku ini termasuk temanmu. Aksawijaya tidak langsung menjawab, hanya berkata dengan tenang, jika kamu mengalami kesulitan, aku akan membantumu. Kiki berkata, kalau kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan sungkan. Ahli obat Zain Ansari bilang kamu juga seorang ahli obat tingkat tinggi. Aku kekurangan beberapa pil penyelamat. 9 benua terkenal dengan seni pembuatan obatnya, pasti banyak pil luar biasa. Berikan aku beberapa untuk dicoba. Aksawijaya tertawa, jika kita bekerja sama, tentu aku tidak akan mengecewakanmu. Setidaknya, melindungimu adalah tugasku. Aku sudah mendapatkan keuntungan di dunia bawah, jadi aku tidak akan membiarkanmu celaka. Setelah berkata demikian, Aksawijaya mengeluarkan 2 pil kekuatan dewa dan menyerahkannya kepada Kiki. Kiki memandangi pil tersebut dengan ragu, lalu mengernyit. Pil apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku besar di tempat pembuatan obat, sudah melihat banyak obat aneh, tapi ini tidak mengingatkanku pada apapun.
Jangan-jangan kamu memberiku obat sampah. Aksa Wijaya menggelengkan kepala. Ini adalah pil tingkat 1 dari tingkat bumi, namanya pil kekuatan dewa. Pil ini bisa meningkatkan kekuatanmu untuk sementara waktu. Dia menjelaskan khasiatnya kepada Kiki. Setelah mendengarnya, Kiki terlihat tidak percaya, menatap pil tersebut dengan mata terbelalak. Menambah kekuatan sebanyak itu, bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Nanti, ketika kamu menghadapi masalah dan meminumnya, kamu akan merasakan keistimewaannya. Tapi ingat, pil ini hanya efektif di tingkat alam perampasan jiwa. Setelah kamu mencapai tingkat alam jiwa agung, khasiatnya akan sangat berkurang dan tidak akan banyak berguna. Hanya 2 pil, kamu pelit sekali. Meskipun berkata demikian, Kiki dengan cepat mengambil botol obat dan memasukkan pil itu, memastikan ia bisa segera menggunakannya saat dalam kesulitan. Aksa Wijaya hanya menyimpan sedikit pil peningkatan tingkat, dan ia bermaksud menggunakannya sendiri. Selain itu, jika pil itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tambahan Kiki pun tidak akan banyak membantu. Dia juga memberikan beberapa pil kecepatan dewa sebagai pil penyelamat yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, Aksa Wijaya tidak pelit dengan barang-barang yang tidak terlalu penting. Setelah menerima pil tersebut, sikap Kiki terhadap Aksa Wijaya berubah drastis. Jika semua pil Aksa Wijaya memang berkhasiat seperti yang dikatakannya, maka situasinya akan sangat berbeda. Sekarang, maukah kamu berbagi rencanamu? Kemana kamu akan pergi? Perlu aku beri saran, aku akan ke wilayah para raja, klan raja untuk menemui seseorang. Kamu yang tunjukkan jalannya. Mendengar rencana Aksa Wijaya, Kiki terkejut, lalu mengingatkan, kenapa harus ke sana. Wilayah itu penuh dengan orang kuat, dan banyak jenius terlahir di sana. Bahkan Dewa Iblis Abimanyu sedang berlatih di sana. Kamu sebagai manusia bisa mengalami masalah besar di sana. Menurutku, lebih baik kita memilih tujuan lain. Aku tahu banyak rahasia di sekitar sini. Percayalah, saranku tidak akan salah. Aksa Wijaya tersenyum. Keputusanku sudah bulat, kamu tidak perlu bicara lagi. Tujuan kita adalah wilayah para raja. Setelah aku bertemu dengan orang yang kucari, aku akan mendengarkan saranmu. Melihat tekadnya, Kiki pun berhenti membujuk. Aku hanya berharap jalan ini bisa lebih lancar. Bersambung ke bab 731. Terima kasih.